Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Muhammad Rizky, Sinta Yuli Aksania, Amalia Putri Geta, Kholida Nur Alinda Putri, yang akan membahas materi tentang etika protokoler dan bernegara. Jadi, poin-poin pembahasan yang pertama tentang kaidah umum tentang etika protokoler, yang kedua ruang lingkup protokoler, yang ketiga ilustrasi protokoler acara wisuda dan acara kenegaraan, yang keempat kaidah Islam dan kaidah umum etika bernegara, yang kelima perbedaan dan persamaan etika berbangsa dengan etika bernegara. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang kaidah umum tentang etika protokoler. Sebuah protokol adalah sebuah aturan yang membimbing bagaimana sebuah aktivitas selayaknya dijalankan, terutama dalam bidang diplomasi. Dalam bidang diplomatik dan pemerintahan, protokol usaha seringkali garis pembimbing yang tak tertulis. Protokol membahas kebiasaan yang layak dan diterima umum dalam masalah negara dan diplomasi, dan diterima umum dalam masalah negara dan diplomasi, seperti menunjukkan rasa hormat kepada kepala negara, diplomat utama dalam urutan kronologikal dalam pengadilan. Keberadaan protokoler sendiri diperlukan oleh karena adanya kebutuhan di dalam kehidupan masyarakat. Demikian juga halnya dalam hubungan antar negara dan antar bangsa, diperlakukan peraturan yang berlandaskan pada kesopanan, kesantunan yang berdasarkan atas pengertian yang fundamental mengenai give and take. Kemudian ada beberapa penjelasan mengenai protokoler. Yang pertama, dalam rapat kerja nasional protokol tanggal 7-9 Maret 2004 di Jakarta telah disepakati suatu pengertian keprotokolan, yakni norma atau aturan-aturan atau kebiasaan yang diyakini dalam kehidupan bernegara, berbangsa, pemerintah, dan masyarakat. Yang kedua, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Yang ketiga, untuk keprotokolan di Indonesia sendiri dahulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987. Namun karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan masa kini, sehingga pada tahun 2010 mengalami pergantian menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 mengenai keprotokolan. Yang keempat, meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, baik, selanjutnya yakni ada ruang lingkup protokoler, yang mana tata tempat yang dimaksudkan adalah tata urutan atau lebih banyak dikenal sebagai order of precedence atau precedence dalam bahasa Inggris. Pada hakikatnya mengandung unsur-unsur siapa yang lebih didahulukan atau siapa yang memperoleh hak prioritas dalam urutan. Orang dan instansi atau organisasi yang memperoleh urutan tempat untuk didahulukan adalah mereka yang mendapatkan prioritas dikarenakan jabatan, pangkat, dan derajat serta kedudukannya di dalam negara atau masyarakat. Di dalam aspek ini juga kita harus cermat mempertimbangkan aturan yang layak, etika, kepantasan, keindahan, dan humanis atau sebagai acuan. Sedangkan tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara ketenaga kerjaan atau kenegaraan atau acara resmi. Tata upacara itu sendiri terdiri dari kelengkapan dan perlengkapan upacara untuk mendukung terselenggaranya suatu upacara yang dihadiri oleh pejabat negara atau pemerintahan. Dapat juga dihadiri oleh masyarakat. Yang perlu diatur juga perihal tata penempatannya. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat baik negara atau pemerintah serta tokoh masyarakat tertentu dalam setiap kegiatannya. Tata penghormatannya sendiri meliputi tata cara pemberian hormat dan penyediaan kelengkapan sarana yang diperlukan untuk menunjang kesuksesnya suatu acara. Materi yang ketiga yaitu ilustrasi etika protokoler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuddin waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua.
Kepada yang terhormat Rektor, Profesor, yang kami hormati seluruh dekan, fakultas beserta jajarannya, yang kami hormati seluruh dosen beserta jajarannya, yang kami hormati para hadirin serta wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada acara hari ini, yaitu wisuda program doktor, program magister, program profesi, serta program sarjana periode tahun akademik dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Yang pertama, acara pembukaan. Yang kedua, acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan rektor. Acara yang keempat, hiburan. Acara yang kelima, prosesi wisuda. Acara keenam, penutup. Hadirin yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Baiklah, kita memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan rektor dan profesor. Kepada beliau kami persilahkan. Kami ucapkan terima kasih kepada profesor. Acara selanjutnya yaitu hiburan. Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan. Acara selanjutnya yaitu prosesi wisuda. Hadirin yang kami hormati, sampailah kita di penghujung acara. Kami selaku pembawa acara berterima kasih kepada para hadirin yang telah berkenan untuk hadir pada acara wisuda hari ini. Kami yang meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah Islam dan kaidah umum tentang etika bernegara. Hak warga negara dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap warga negara dari negaranya yang diatur oleh undang-undang, sedangkan kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga negara terhadap negaranya. Adapun hak-hak sebagai warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak pada pasal 27 ayat 2 dan hak untuk ikut serta dalam membela negara yakni pasal 27 ayat 3, hak untuk berpendapat dalam pasal 28, hak untuk mendapatkan kebebasan beragama pada pasal 29, hak dalam pertahanan dan keamanan pada pasal 30 ayat 1, hak untuk mendapatkan pengajaran pasal 31 ayat 1, dan hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan pada pasal 32 ayat 1, hak untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial pada pasal 33, dan hak bagi fakir miskin dan orang-orang terlantar untuk mendapatkan perhatian dari negara. Sedangkan kewajiban warga negara terhadap negaranya adalah menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali pada pasal 27 ayat 1. Kewajiban membela negara pada pasal 27 ayat 3 dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pada pasal 30 ayat 1. Dalam bahasa Inggris, istilah bangsa dikenal dengan nama nation yang memiliki dua pengertian, yakni pengertian antropologis, sosiologis, dan politis. Dalam pengertian antropologis dan sosiologis, bangsa adalah suatu masyarakat yang merupakan suatu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah, dan istiadat. Adapun yang dimaksud bangsa dalam pengertian politik adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke dalam dan ke dalam. Istilah negara atau stat berasal dari bahasa Latin status atau statum yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan. Kata status sendiri dalam bahasa Latin klasik berarti sesuatu yang memiliki sifat-sifat tegak dan tetap. Sedangkan menurut para ahli seperti yang diungkapkan oleh George Jelling, negara adalah organisasi kekuasaan yang dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa etika berbangsa
dan bernegara adalah suatu aturan yang merupakan keharusan bagi seorang warga negara dalam menjalankan aktivitasnya dalam berbangsa dan bernegara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dan persamaan dari etika bernegara dan etika berbangsa. Untuk etika berbangsa, yaitu etika yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, amanah, keteladanan, serta kemandirian untuk menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga negara. Sedangkan perbedaan dari etika bernegara yaitu etika yang mengedepankan nilai norma yang menjadi pegangan dalam mengatur tingkah laku yang berkaitan dengan penyelenggaraan sebuah negara. Persamaan dari kedua etika tersebut yaitu etika atau perilaku yang setiap langkahnya menjadi kehormatan dalam sebuah negara atau bangsa. Karena pada dasarnya negara adalah tempat di mana suatu bangsa tinggal dan hidup. Jadi persamaan dari kedua etika tersebut ialah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan yang menghindari segala perpecahan. Karena pada dasarnya etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia yang mana dapat dinilai baik atau tidak. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan dari kelompok 14. Terima kasih.